Halo, selamat datang di channel kami Heavy Pack Indonesia bersama saya Denis, salah satu teknisi di sini, dan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan cara pakai dari mesin RZS ini. Pada dasarnya, mesin RZS ini terbagi dari dua mesin, yaitu mesin atasnya yang kita namakan RZ dan mesin bawahnya yang dinamakan ZS. Nah, untuk kali ini kita memakai model mesin RZS 100 3-set seal. Nah, pertama-tama ketika kita membeli mesin ini, kita harus merakinya terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk mesin yang ini kita sudah ada tambahan modifikasi untuk penambahan hot coat dan sensor eye mark. Oke, pertama-tama yang masih kita setting yaitu biasanya kita mulai dari plastik. Nah, untuk arah plastik kita bisa sesuaikan seperti ini, di area ke depan. Nah, oke, jika plastiknya kita tarik seperti ini dan dia mengulur cepat seperti ini, berarti pemasangan plastiknya itu belum benar. Maksudnya belum benar itu bagaimana? Nah, pertama kita boleh cek dulu, kita buka dulu. Nah, pertama kita buka dulu. Cek di bawah ya. Oke. Nah, langkah pertama kita boleh mengecek di dalamnya seperti ini. Dalam ini nanti tersedia per yang berfungsi untuk menahan rolan plastik. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi cara pasangnya, taruh posisi pernya kira-kira agar seperti ini. Jadi nanti pernya ada daya pegas buat mendorong plastik dari dalam. Oke, kita pasang dulu dari tengah. Kemudian, lalu ketika sudah, pemasangan masih tekan seperti ini. Oke, selesai ya. Lalu cara mengatasinya seperti ini. Nah, ini adalah pasangan plastik yang benar. Nah, dia lebih menahan. Gitu. Jadi fungsi pernya ini nanti untuk menahan rolan plastik agar tak terlalu langsung jatuh ke bawah. Oke. Oke. Nah, untuk pemasangan plastiknya sendiri, dia memiliki jalur. Kalau mesin kita sudah tambahan coding dan sensor, berarti kita harus mengikuti jalurnya seperti ini. Ketika sudah, nah langkah kedua kita boleh menyalakan mesin yang bawah. Oke. Nah, kira-kira begini tampilannya. Nah, selanjutnya kita pasti akan memasukkan plastik ini ke dalam funnel mesin ini atau yang biasa kita sebut corong. Nah, angka baiknya pertama-tama kita boleh potong plastiknya menjadi V seperti ini, ujungnya runcing. Tujuannya agar memudahkan proses memasukkan plastik ke corong. Seperti ini. Oke, boleh diperhatikan, ada tuas yang menunjukkan separate. Oke, nah tujuannya untuk mengencangkan atau mengendorkan tarikan plastik. Nah, pertama kita kendorkan dulu ke atas, kita masukkan plastiknya ke dalam seperti ini. Jika sudah, coba ditekan seatbeltnya. Nah, untuk cara mengatesnya kita boleh menekan vibration, tombol yang berwarna biru. Nah, apakah plastiknya akan turun apa tidak? Gitu. Oke, kira-kira begitu cara pemasangan plastik. Nah, sekarang kita kembali ke cara pengoperasian dari mesin tersebut. Nah, boleh dilihat mesin ini ada yang dinamakan up temperature
dan low temperatur. Untuk sekarang kita setting di angka 140 masing-masing keduanya. Yang di kanan yaitu adalah suhu yang ada di sini sekarang. Boleh dilihat yang up temperatur itu berarti temperatur yang atas. Yang low temperatur artinya temperatur yang bawah. Jadi yang di kanan ini adalah aktual suhu yang ada di heater tersebut. Pertama-tama, ketika mesin sudah dinyalakan dan plastik sudah dipasang, tekan tombol tes untuk mengetes apakah mesin ini sudah bisa beroperasi apa tidak. Bisa dilihat, ketika kita mengetes, dia akan menyesuaikan dari panjang 85 ini. Nah, 85 ini adalah length, yaitu panjang plastik yang nanti akan dia potong. Contoh, coba kita pencet tes. Dia akan memotong plastik seperti ini. Tes lagi. Nah, ini sudah mulai tersil belakangnya. Tes lagi. Nah, kira-kira nanti hasil seperti ini. Nah, dan ini adalah hasil 3 side seal. 3 seal. Oke, kita kembali ke menu ini. Saya jelaskan beberapa tombol yang ada di dalam. Nah, kita mau menyeting yang ada di dalamnya. Biasanya kita menekan set dengan nama. Coba kita tekan. Menu akan berubah. Nah, yang hijau ini fungsinya ada choose, increase, decrease. Nah, kalau choose ini kita memilih apa yang mau kita setting. Contoh, seperti sekarang yang berkedap ini adalah temperatur. Kita bisa turunkan atau kita bisa naikkan. Begitu juga ke low temperatur. Nanti disesuaikan dengan jenis plastik yang ada. Untuk sekarang kita memakai 140. Yang kedua ada namanya photo cell. Ini berangka N, berarti artinya no. Artinya kita nggak memakai sensor IMARC. Jika kita mau pakai, kita ubah jadi yes. Nah, untuk sekarang saya pilih jadi no dulu, dan saya ajarkan cara menyeting panjang dari plastik yang ini. Sekarang tertulis 85. Jika kita ingin panjangin, kita bisa ubah. Contoh, kita ubah ke 100, kita pencet tes. Panjang dia akan berbeda. Nah, yang ini 85, yang ini 100. Selain tombol-tombol hijau ini, juga ada tombol yang biru. Ada yang namanya pack delay dan vibration. Oke, pack delay ini berfungsi untuk menjalankan seal secara manual. Contoh, seperti ini. Kalau kita tekan, nah, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kita bisa meng-seal secara manual. Yang vibration juga sama seperti di awal, yaitu untuk menarik plastik. Jadi kita bisa mengetes secara manual apakah mesin dapat berjalan secara manual apa tidak. Nah, oke. Untuk ini kita bisa ada tombol start. Kalau kita pencet, nah, dia akan berhubung dengan mesin yang atasnya, yaitu mesin SZ. Kira-kira untuk penyetingannya hanya seperti ini. Kita bisa menyetelnya, yaitu suhunya dan panjangnya, atau kita ingin memakai emak atau tidak. Nah, sekarang kita akan membahas ke mesin yang atasnya, yaitu mesin SZ100. Oke, nah sekarang kita ke mesin SZ100 yang ada di atas mesin ZS-nya. Nah, pertama-tama setelah kita menerima mesin, nah langkah pertama yaitu kita harus membuka kuncian vibration yang ada di mesin ini. Nah, kuncian vibration itu apa? Dia diletaknya di bawah mesin ini. Nah, biasa kita pinggirkan dulu seperti ini. Ini berlaku untuk mesin RZS 100 dan yang 500. Kita harus membuka dua kunci yang ini. Tinggal diputar saja. Peringatannya yaitu kita membukanya harus dalam posisi tegak. Dia mesin udah nggak boleh miring sama sekali. Nah, pengunci ini dipakai untuk pengamanan. Jadi pada saat pengiriman, mesin ini harus dikunci. Nah, jika mau dipakai, mesin ini harus dilepas. Oke, setelah selesai, boleh kembalikan seperti semula. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Oke, nanti mesin akan berjalan. Oke, saya akan jelaskan secara singkat fungsi-fungsi yang ada di dalam sini. Kita coba dari LED yang bertuliskan real time wake.
Nah, real time weight ini adalah angka timbangan yang nanti ada di dalam. Contoh sekarang bertuliskan 0, berarti belum ada produk yang sedang ditimbang. Yang di bawahnya ada setting weight. Nah, ini adalah tujuan dari mesin ini. Kita mau menyeting berapa gram per kemasan. Contoh, sekarang tertulis 10 gram. Nah, jika kita mau naik atau turunkan, kita bisa pencet ini. Nah, atau bisa ditahan juga. Dari mesin RJTS 100 ini, maksimal yang kita bisa setting yaitu 200 gram. Kalau yang mesin RJTS 500, kita bisa maksimal 600. Nah, seperti ini, maksimal di 200. Angka minimal ini yaitu 1 gram untuk RJTS 100. Untuk RJTS 500, itu yaitu 10 gram. Nah, kita setting, mungkin kita bisa di angka 30 dulu. Nah, cara setting seperti ini. Oke. Nah, yang bawah ada counter. Counter ini apa? Fungsinya untuk menghitung berapa kali sudah timbangan ini membuka hoppernya dituangkan ke mesin yang bawah. Contoh sekarang itu 0. Nah, ada tombol-tombol counter clear-nya untuk mengclearkan counter ini. Jadi kalau misalnya setelah dipakai udah ada hasil misalnya 15, 20, kalau kita pencet ini terjadi akan 0 lagi. Nah, setting ini nanti dipakai dengan pencetatan counter clear yang ini. Tujuannya untuk menyeting getaran. Nanti akan saya jelaskan cara pemakaiannya. Nah, ada tombol debug seperti ini. Nah, fungsinya untuk membuka tutup hopper. Ketika kita mencet, nah, ada suaranya kan, dan juga akan mengenalkan real time weight ini. Nah, contohnya seperti ini. Coba kita pencet sekali lagi. Oke, nah untuk mencobanya, pertama-tama saya mau memakai kacang kedelai di mesin ini. Oke, ini sebagai contoh, kita mencet start. Nah, lihat dia akan mulai menimbang sesuai dengan settingan yang kita mau. Contoh sekarang 30, berarti dia akan menimbang sampai 30. Seperti itu. Nah, untuk manualnya kita boleh pencet debug untuk menuang produknya. Nah, kalau kita ulangi, start. Nah, kita pencet debug lagi. Nah, kita pencet tes. Nah, ini kita hanya untuk mengetes ya. Nah, kira-kira nanti produknya seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah oke dari angka timbangannya ini dan yang ini, kita tinggal start mesin dua-duanya saja. Nah, sekarang saya mau mengajarkan cara setting getaran dari mesin ini. Nah, ada yang namanya counter clear dan setting. Nah, kalau kita pencet bersamaan, dia akan bergetar dan akan muncul angka H dan L. H dan L itu apa? Jadi mesin ini dia memakai dua jenis getaran, getaran yang high dan getaran yang low. Nah, yang high ini berfungsi untuk getar di awal untuk mengejar di angka 30. Contoh, dia akan bergetar dengan kencang, dengan lebih cepat maksudnya, sampai di angka kira-kira 25. Karena kita setting 20, jadi kira-kira 70%-nya dia akan mulai melambat ke getaran yang L. Nah, kalau kita melihat H ini dan L ini getarannya berbeda. Gitu. Nah, kalau merasa getarannya kurang kencang, kurang cepat, jadi flow mesinnya kurang, kita bisa menambahkan. Nah, contoh seperti ini, jadi H 2,5, dia akan makin kencang. Nah, kalau kita turunin, dia akan makin pelan. Jadi nanti disesuaikan dengan flow produknya tersebut. Nah, ada perlu diperhatikan. Contoh, kalau saya membesarkan getarannya ke H2,6 contohnya, dan L saya besarkan juga. Nah, kita kalau selesai setting, kita pencet clear. Nah, kalau getarannya kita kencangkan, ketika di start, nah, dia akan lebih cepat, tapi ada minusnya, suka lebih sedikit.
Nah, oke, sekarang saya setting ke angka yang di awal. Hanya di 2,3 dan nyala di 1,6 atau 1,5. Nah, kalau kita start, flownya akan lebih baik. Nah, jadi kita bisa melihat cara settingnya. Kalau emang dia kelebihan, kita kurangin getarannya. Kalau dia jalan terlalu lama, kita tambah getarannya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya getaran sudah dapat dan settingan panjang pasik sudah oke, nah seperti ini, boleh kita run produknya secara otomatis. Nah, kita pinggirkan dulu. Oke, ya. Jika dirasa produknya sudah oke, nah kita boleh masukkan dari sini. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu kabel yang ada di sini. Mereka masih connect. Nah, jika mereka sudah connect, kita boleh lihat. Nah, cara menjalankannya agar mesin bisa beroperasi secara otomatis yaitu kita pencet start. Kalau kita pencet, dia akan berubah menjadi working. Lalu kita tinggal start. Ketika dia mencapai angka yang dituju, dia akan membuang memerintah untuk mengecil. Oke, sekarang kita mau cara menyeting sensor EMAG. Oke, nah karena ini plastiknya polos, saya sudah tambahkan beberapa titik hitam yang kita bisa sebut sebagai EMAG. Nah, cara settingnya pertama kali, ini ada untuk sensitivitas sensor. Kita putar dulu ke kiri semuanya, sampai lampunya mati. Kedua, kita putar ke kanan pelan-pelan, sampai lampunya nyala. Pelan. Nah, ketika lampu sudah nyala, itu sudah bisa dipakai. Maksudnya gimana? Jadi, ketika titik merah ini bertemu titik hitam, lampunya akan mati. Kalau dia nggak bertemu titik hitam, lampunya akan nyala. Seperti ini. Nah, ini berarti sensor udah bisa pakai. Nah, yang kedua, ada di layar untuk mesin SZS ini. Nah, kita pertama pencet set. Kita bisa melihat dari foto sel. Kita ubah jadi yes. Lalu, dia dinamakan podif. Nah, untuk podif sendiri, yaitu delay, dimana kapan dia harus nge-cutting saat sensor ini kena EMAG-nya. Nah, sekarang kita setting 0. Jadi dia akan berhenti, akan langsung cutting ketika sensor kena titik EMAG. Contoh seperti ini. Kita lihat ya. Ini. Nah, kalau kita tes, kita pencet tes. Nah, ketika dia kena titik hitam, mesin akan langsung cutting. Tuh, kita sekali lagi. Oke, sekarang kembali lagi. Oke, jika podifnya kita perbesar, kita akan menambah delay cutting. Delay cutting dari si sensornya. Contoh, kita ubah ke 25. Nah, ketika kita pencet tes, kita pencet tes ya. Nah, akan ada jarak. Tuh, kalau kita jadi 0, dia akan potong pas cutting. Tapi kalau kita ubah naikkan lagi, dia akan mulai turun dulu baru cutting. Jadi ada delaynya. Oke, sekarang kita kembalikan ke 0 lagi. Nah, lalu kita tes. Tes lagi. Nah, kita bisa melihat ada titik EMAG-nya nih. Kalau untuk kemasan yang sudah jadi, dia pas. Nah, posisinya dia harus ada di bawah paket tersebut. Ada di titik bawah sini. Oke, sekarang kita masuk ke cara setting coding. Nah, untuk coding sendiri ada di sini pemanasnya dan ada untuk ribbon tab-nya. Nah, sekarang pertama-tama yang biasa kita setting yaitu karakter yang ada di dalam. Nah, jadi kita bisa setting. Nah, untuk kita sekarang untuk memakai HP 241,
kita punya 3 baris. Jadi kita bisa memasukkan 3 baris karakter yang nanti akan diperlukan. Contoh sekarang kita hanya memakai 1 baris saja, jadi kita isi di tengah. Cara yang mudah, tinggal memakai kunci L, kita kendorin, lalu kita masukin saja satu-satu. Nah, dan untuk angkanya harus di mirror. Oke, seperti ini, angka-angkanya kira-kira mirror. Jika sudah, tinggal dimasukkan, lalu dikunci seperti ini. Jika dia tidak, bisa geser-geser lagi. Oke, kedua, mesin coding tersebut dikendalikan oleh satu black box yang ini. Nah, ini cara pengatur dari mesin coding tersebut. Nah, pertama-tama kita mesti menyalakan keduanya. Lalu setting temperatur untuk emboss di ribbon tab-nya. Nah, biasa kita setting di angka seperti ini. Untuk ini yaitu delay. Nah, kita ubah saja ke paling kiri. Ketika sudah nyalakan, temperatur akan berkedip-kedip. Nah, ini kita tunggu kira-kira bisa 10-15 menit agar kedipannya lebih pelan. Jadi kalau kedipan makin pelan, dia suhunya sudah lebih mencapai. Oke. Nah, setelah beberapa menit, yaitu kira-kira 10-15 menit, nah, pemanas ini akan panas. Jadi ketika kita pencet tes dari mesin ini, nah, mesinnya akan otomatis langsung memberikan. Jadi kita sudah memasang coding ini langsung pakai. Yang kita perlu setting yaitu hanya suhunya saja. Nah, tinggal dinyalakan, tinggal menunggu sampai dia panas. Ketika sudah, dia akan langsung mencetak codingnya sendiri. Nah, kita bisa melihat kalau kita tes, misalnya akan turun setelah cutting, dia akan mulai yang namanya coding. Nah, kira-kira untuk hasil seperti ini. Nah, coba sekali lagi. Nah, selain yang diatur karakternya, kita juga harus mengatur posisi dari karakter coding ini mau di mana. Nah, contoh, kita bisa menggeser ke kiri atau ke kanan. Mesin coding ini hanya mengendorkan dari ininya saja. Kita bisa kendor kiri kanan, kita bisa geser. Jadi kita bisa mengubah posisi ini. Atau kita bisa adjust juga, posisinya mau di bawah apa di atas. Caranya boleh dari kendorkan yang baut yang di belakang sini. Jadi kita bisa naikkan atau turunkan posisi dari karakter ini tersebut. Oke, berikut tadi cara penggunaan coding. Nah, untuk coding dan sensor sendiri itu produk terpisah. Jadi kalau kalian mau menambahkan bisa ditambah. Tapi kalau pembelian hanya untuk FZS-nya saja tanpa coding dan sensor. Oke, kedua kita mau cara membersihkan mesin ini ketika setelah pakai dalam 1 hari. Nah, contoh seperti ini. Kalau kita lihat, nah, masih ada beberapa sisa produk di sini. Nah, caranya kita bisa langsung membuangnya dari fibra ini langsung ke bawah. Nah, caranya bisa kita tekan di layar. Nih, startnya kita tahan, di hold sampai dia berubah menjadi mode clear. Dia akan terus bergetar selama 15 detik, dihitung dari sini. Jika sudah tidak ada, nah, saya mau mengajarkan part-part yang biasa bisa kita bersihkan. Contoh seperti fibra yang ini dan timbalan yang di sini. Oke, cara melepasnya mudah. Di bawah sini dia ada tuas, kita ke bawahkan. Nah, dia akan langsung kendor. Nah, kalau kita angkat, nah, seperti ini. Dia ada tuasnya. Kalau mau kunci dia masih ke depan, kalau mau membuka tinggal di kebawahkan. Nanti dia ada tuasnya seperti ini. Nah, bisa kita masukkan nanti ke dalam. Nah, ini untuk melepas ini. Jadi kita bisa mencuci ini sampai bersih. Nah, yang kedua, kita juga bisa melepaskan hopper yang ini. Caranya cabut jack DC-nya. Nah,
lalu ini diangkat, ditarik ke belakang dulu. Nah, ini kan bisa dimaju mundurkan seperti ini. Nah, tinggal dimentokkan paling belakang, kita angkat. Nah, karena ada sistemnya sistem slot saja. Nah, ini juga bisa dibersihkan. Nah, yang kedua, kita boleh bersihkan ini. Nah, pakai kuas, pakai kompresor, yang penting dia masih bersih. Dan juga timbangan yang ini, load cell. Nah, ini kita sebut load cell nih. Nah, ini bisa kita bersihkan juga. Ya, benda yang paling rawan dalam mesin ini hanya ini. Nah, putih-putih ini nggak boleh sampai tergetok atau kotor, atau nanti mampet ada sesuatu di bawah sini. Jadi diusahakan yang ini harus bersih. Kalau dia kotor, timbangan nanti akan tidak sesuai. Nah, misalnya ini udah bersih, nah kita mau pasang kembali. Caranya sama, kita colok, jack DC-nya kita colok, masukinnya harus seperti ini. Nah, dia berdiri dulu, bisa maju bisa mundur, tinggal dimajuin, taruh ke depan. Nah, nanti dia akan kunci sendiri. Nah, begitu juga sama fibra yang ini, dikebawahan dulu. Nah, masuknya miring. Nah, ketika sudah masuk, penguncinya tinggal diataskan saja sampai berbunyi. Nah, ini sudah kuat. Oke, begitu cara pembersihannya. Nah, lalu saya mau mengajarkan cara kalibrasi untuk mesin yang atas, yaitu mesin FZ 100-nya. Untuk setiap pembelian mesin FZ, biasa akan dikasih bandul kalibrasi. Nah, untuk yang 100 FZ 100 akan diberikan yang seberat 20 gram. Untuk yang 500 akan diberikan yang 500 gram. Jadi yang 100 dia memakai 20 gram, yang 500 dia memakai yang 500. Nah, caranya bagaimana? Kita boleh masuk ke menu, yang tombol di bak kita pencet, di hold sampai menjadi angka 0,3. Kita tunggu sampai 0,2. Nah, ketika 0 sudah 2, kita masukkan bandul kalibrasi ke dalam koper yang putih ini. Saya pelan saja. Nah, nanti di sini dia akan mulai menimbang, mencari angka 20 gram. Nah, kita tunggu sampai 20 gram. Nah, ketika sampai 20 gram, dia akan menuliskan 20 gram. Nah, tinggal diambil kembali bandulnya. Ambil kembali. Nah, tombol di bak kita pencet 2 kali. Nah, pertama sekali, kedua kali untuk pengaman. Sisanya kalau kita timbang bandul ini sebenarnya harusnya 20 gram. Nah, mendekati 20 gram. Tuh. Kalau dia perlu dikalibrasi jika bandul kita masukkan tuh dia tidak mencapai angka ini. 19,9 atau 20. Misalnya nanti angkanya 30 atau 50, padahal kita cuma masukkan 20 gram, berarti dia harus dikalibrasi. Nah, karena kita sudah mengkalibrasi, jadi angkanya sesuai. Seperti itu. Oke, sekian dari cara setting mesin LJTS ini. Kita bisa setting sensor, setting panjang, cara pembersihannya juga. Kita kembali di video selanjutnya.